Welcome to Potray Podcast by Renata Eris dan Justin. Apa kabar nih, Re, Tin? Baik. Balik lagi kita. Oke. By the way, gue agak bingung sih kita mau ngobrolin apa sekarang. Jadi gimana kalau kita nggak bahas ya, nggak jauh-jauh dari profesi kita aja. Marketing, branding, bla bla bla, ya kan? Boleh? Kayak mungkin ya lebih nempel gitu ya ke kita. Nah terus pasti kan kayak produk tuh kayak lu deh pasti kan berdua punya deh produk favorit ya kan, atau meskipun banyak kompetisi di luar sana kadang ada satu produk atau beberapa produk mungkin yang lo pikir udahlah gue cukup pakai produk ini aja gitu. Cuma gue pengen tahu sih, maksudnya lu memilih produk tersebut apakah karena based on, atau lu mencoba satu produk deh, nggak cuma loyal tapi mungkin ada produk baru yang lo tertarik untuk coba, itu biasanya based on apa? Apakah pure materialnya, kualitasnya, atau ada value lain di luar itu mungkin? Coba deh, gue pengen denger dari siapa dulu ya? Reh, lo dulu deh, Reh. Oke. Kan sebenarnya kita tuh sekarang udah gampang banget cari produk apa aja yang kita mau dan kita butuhkan kan. Maksudnya kayak lu bisa masuk ke satu aplikasi dan lu bisa nemuin segala macam produk gitu kan. Nah, tapi menurut gue adalah salah satu barrier yang gue temui adalah ketika si penjual itu tidak memberikan informasi produk yang jelas di halaman produknya. Di halaman produknya, baik di e-commerce kayak Tokopedia atau Shopee dan di Instagram page-nya. Jadi kayak mereka sepelit itu gitu, ngerti gak sih? Nah, gue tuh seneng dengan seller yang bisa kasih semua informasi yang gue butuhkan tanpa gue perlu hubungin CS-nya. Atau even kayak ketika gue butuh kayak kadang-kadang kan kita udah tahu ya kita mau beli apa, jadi kita kayak quick shop aja gitu kan. Nah kalau misalnya kita dihadapkan untuk harus tanya ke CS lagi atau bahkan harga aja nggak dicantumin, menurut gue itu kayak losing the opportunity untuk pembelian gitu, sampai akhirnya terjadi purchase gitu. Nah menurut gue itu, jadi kayak menurut gue dalam satu page itu udah harus ada product information dan ada harga. Itu akan memudahkan gue karena gue tuh orang yang termasuk yang tahu gitu mau belinya apa gitu. Terus yang kedua itu gue senengnya ketika gue memang harus memesan lewat CS, itu CS-nya tuh responsif dan mereka tuh jawabnya profesional gitu. Jadi kayak nggak asal, dan ketika gue tanya, kan kadang-kadang kita suka banyak nanya kan. Gue tuh nggak senang sama yang CS yang kayak kesannya kayak ngejawab salah satu pertanyaan doang, padahal gue nanyanya banyak hal gitu. Jadi kayak nggak nyimak gitu ya. Iya, seperti kayak ngeburu-buru atau nyempet-nyempetin aja gitu. Kayak ngerasanya kayak ya gue tuh customer-nya nggak cuma lu doang, ya gue juga paham. Tapi makanya itu balik lagi ke poin gue yang pertama adalah seller itu harus punya banyak product information dan harga di page mereka. Jadi itu sebenarnya memudahkan mereka juga kan gitu. Nah terus gue tuh appreciate sama seller yang kayak setelah terjadi purchase mereka tuh kayak menjalin hubungan, ngerti gak sih? Kayak, hai kak, terima kasih ya sudah membeli produk di toko kami. Kalau misalnya ada feedback atau apa bisa langsung disampaikan. Menurut gue itu kayak nggak cuma sekedar penjual dan pembeli, tapi kayak lu berusaha membuat engagement sama customer lu gitu. Menurut gue gitu. Jadi menurut gue itu bisa kayak hubungannya bisa long last gitu loh. Jadi mungkin setelah gue udah merasa puas dengan pembeliannya, terus ditambah lagi dengan CS-nya yang begitu baik gitu, itu kayak ada kedekatan batin sih menurut gue. Maksudnya kayak gue kan selalu ingat toko itu gitu, even si toko itu harganya itu slightly misalnya lebih mahal daripada yang lain, gue kan tetap ke dia gitu loh, karena kayak gue udah merasa ada kedekatan itu. Makanya kan sebenarnya marketing itu kayak apa ya, marketing itu harus
menurut gue marketing itu harus ada bumbu emosionalnya, karena manusia itu adalah makhluk yang dipenuhi rasa emosi. Jadi ketika marketing itu cocok sama emosinya, maksudnya kayak si sellernya itu tahu cara mendekatkan diri sama si konsumen, ya kayak dapat aja menurut gue gitu sih. Sorry nih kalau misalnya muter-muter, tapi maksud gue intinya butuh loyal customer juga lah, iya gitu, customer tuh bisa loyal. Iya. Grogi Iya ya sih, sih enggak. bahas Gue kerjaan. tuh pengen kayak biar jelas aja sih. tapi iya sih, gue pernah baca juga di satu buku kalau emang otak manusia itu lebih cenderung digerakkan sama emosi dibandingkan sama logika. Makanya banyak brand yang melakukan pendekatan emosional, iya, entah itu dengan message yang dia bawa atau campaign atau ide activity yang dijalanin gitu untuk narik audiensnya kayak gitu. Oke. Ya. Menarik. Lo coba Tin, kalau lo gimana biasanya? Gue mungkin satu yang penting menurut gue adalah filosofinya gitu, kayak walaupun orang mikir nggak penting ya, tapi menurut gue ketika lo punya brand, itu brand image filosofi nyambung kali ya sebenarnya, itu filosofi atau storytelling yang lo brand lo punya tuh harus kuat. Jadi ketika orang mengingat atau mengenal produk lo, itu orang tahu gitu loh sebenarnya yang lo mau bawa tuh apa yang filosofi yang lo mau bawa di produk itu gitu. Maksudnya kayak jadi brand image-nya ke depannya gitu. Maksudnya karena itu akan lekat dan di otak orang itu jangan jadi kayak top of mind-nya orang tuh lama-lama. Misal produk contoh minuman deh gitu. Oh kalau minuman bersih, rasanya enak, atau ada yang sekarang manis ya, rasanya manis tuh ini. Nah yang kayak gitu menurut gue itu penting banget. Buat si brand itu tuh punya gitu, kayak jadi brand image atau brand presence-nya dia gitu loh. Itu menurut gue penting banget. Salah satunya kayak customer, ya emang benar yang tadi customer service itu penting, tapi bawaan dari brandnya itu juga dari awalnya harus benar-benar clear, simple mungkin ya juga, buat orang trust dan ya benar-benar kayak jadi loyal juga ujungnya kayak gitu. Itu sih menurut gue. Menarik sih, soalnya kalau storytelling itu sendiri sebenarnya itu justru yang bikin lo stand out nggak sih dibandingin sama kompetitor lo? Benar. Karena belum tentu kompetitor lo punya cerita yang sekuat yang lo punya gitu deh. Kayak banyak lah brand-brand yang udah kuat banget positioningnya sampai ya orang udah tahu gitu, such as kayak mungkin Nike atau kalau mungkin yang di sini Aqua gitu kan, sampai orang tuh kalau nyari minuman tuh meskipun mereknya yang lain yang dicari ya udah gue mau beli Aqua gitu. Nah kayak gitu sih. Atau Indomie ya. Iya benar. Iya Indomie selera aku ya kan, itu kan gila, itu kayak kedekatan tersendiri lo sebagai orang Indonesia lo makan Indomie gitu kan. Padahal mereknya banyak ya, gak hanya Indomie doang gitu ya. Bener. Di luar sana tuh banyak banget, dan mungkin ada yang orang kalau misalkan keluarga pesan mie juga dia nganggap itu Indomie ya kan, taunya gitu kan, padahal belum tentu ini masih juga. Gue baru sadar juga kayak berarti kayak Ciki itu juga ya, walaupun bilang ya kan kita taunya Ciki gitu kan ya, bukan Ciki itu merek gitu kan, bukan kan ngomong Ciki apa ya Umay sebenarnya Ciki snack itu. Kali ya, snack ya, kudapan. Iya jadi kayak udah kayak household name lah ya, kayak odol itu udah jadi household name ya kan, jadi orang taunya itu barang padahal itu brand ya kan, benar. Itu merek. Ya seru juga sih, karena kalau dipikir-pikir ya lu punya story yang kuat ya orang bakal ingat lo. Iya sih, itu penting banget sih. Lo sendiri gimana? Seru. Gue nih mirip-mirip kayak Tintin sih, gue gampang kemakan gimmick sama storytelling dan lain-lain. Jadi kalau misalkan udah ada brand yang bikin kayak ngasih tahu kalau produk mereka tuh kayak eco products gitu kan, kayak ibaratnya green
green products lah kayak gitu kan, ibaratnya ramah lingkungan segala macam. Nah itu wah gue paling ini nih, karena gue emang dari dulu kayak punya ketertarikan sendiri sama kemampuan untuk menjaga lingkungan lah, seminimal mungkin, kayak sesimpel kayak lu buang sampah sembarangan kayak gitu lah. Gue jangan sampai ngelakuin hal kayak gitu, dan kayak peduli sama yang kayak gitu. Dan ketika ada brand yang pakai message dengan eco-friendly dan segala macamnya, gue bakalan akan sangat mudah itu kena gitu, kayak wah gue mesti beli produk ini dan mendukungnya kayak gitu. Walaupun sebenarnya gue ya nggak tahu juga apakah ini benar-benar eco-friendly secara jangka panjangnya, kan kita juga nggak tahu ya gitu. Terus sama kalau yang namanya brand, lo sebagai produk nih, supaya aku punya produk, lo mau kenalin ke audiens ya, yang paling penting sih menurut gue dan paling mendasar itu lo tahu dulu siapa audiens gitu. Karena lo kan ibaratnya mempromosikan produk lo kan, lo mengenalkan produk lo itu kan, lo berkomunikasi dong sama orang itu, sama audiens itu gitu kan. Jadi lo kalau nggak tahu siapa mereka, gimana lo tahu cara berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi menurut gue itu penting banget. Setuju. Knowing your audience. Lo carilah datanya gitu, kayak misalkan gue mau targetin yang usia segini, pendapatan segini, behaviornya kayak gini, personanya kayak gini ya, lo bentuklah itu gitu. Jadi supaya nggak terlalu, target market lo nggak terlalu luas juga, atau jadi malah bias gitu. Jadi lo ngincernya sebenarnya siapa nih targetnya? Karena kayak gitu, kita nggak bisa targetin semua orang kan, maksudnya kayak setiap segmen masyarakat itu pasti strateginya tuh beda. Makanya ini salah satu kesalahannya yang kadang terjadi di brand-brand itu adalah mereka mau aim semua umur, semua gender, semua segmen dengan satu strategi marketing. Padahal kayak kadang-kadang kayak ya tergantung targetnya. Misalnya contohnya kalau ekonomi menengah ke bawah, kita tuh akan lebih mudah promoin barang kita tuh misalnya lewat mungkin KOL kayak gitu, misalnya kayak, atau bukan KOL ya, maksudnya kayak pay dangdut, maksudnya gitu loh, kayak kita roadshow ke pasar gitu. Atau mungkin kalau memang mau digital ya, tapi mereka nggak terlalu digital savvy sih ya, kecuali anak mudanya. Yes, gitu. Iya, makanya emang kan ya lu cari tahu dulu mereka tuh lebih sering di mana ya kan, dalam arti kata ya media yang mereka lihat. Iya, gitu betul. Kan. Mereka melakukan aktivitasnya apa kayak gitu kan, itu kan jadi touch point juga buat si brand untuk menempatkan produk mereka di sela-selanya, ibaratnya gitu kan, untuk dilihat sama si orang-orang ini. Intinya research buat brand tuh penting banget sih menurut gue. Di research di setiap beberapa waktu ya, maksudnya nggak sekali doang yang pas lo bangun brand lo udah that's it, itu enggak gitu. Harus dievaluasi dengan brand itu harus sering do research gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan kadang-kadang brand masih yang nggak mau beli atau nggak mau ngeresearch ya. Kalau gue lihat banyak brand-brand besar kadang tuh mereka nggak mau tuh gitu ngelakuin research, jadi cuma ngambil dari data apa doang. Kadang-kadang kayak gitu loh. Menurut gue itu sayangnya sih ya gitu. Memang sih research tuh mahal ya. Iya betul. Ya. Mahal banget. Makanya ya itu tadi lu bilang kan, nggak semua brand mau ngelakuin itu karena costnya gede banget, dan mereka mungkin secara gue nggak ngerti ya, mungkin mereka nggak melihat itu sebagai yang punya sesuatu yang bernilai gitu. Padahal kan kalau lo ngelakuin riset, lo dapat data yang benar-benar bisa dikembangin lagi untuk strategi lo ke depannya, siapa tahu itu malah hasilnya berlipat-lipat kan buat lo. Setuju banget. Cuma di Indonesia kayaknya memang masih tahu ada data riset, tapi akhirnya ujung-ujungnya based on pemikiran sendiri gitu loh. Banyak itu gue lihat ya. Iya. Ya, banyak sih, kayak ya ada beberapa klien gue juga bilang kayak, kita nih produknya orang udah banyak pakai, tau lah kalau disebutin, tapi ketika gue tanya ke beberapa orang, they didn't even know the products gitu, the brand itself. Jadi kayak ya itu self proclaim ya ibaratnya. Jadi kayak dia ngeklaim dirinya sendiri, orang udah banyak yang tahu ya. Iya, you have no idea what happened actually. Ya kan, kalau lo nggak cari tahu gitu.
susahnya gitu. Seru banget ini. Seru. Seru banget ini. Aduh, sama ini sih kayak gimana? Gue sama ini juga poin penting juga menurut gue kayak tadi si Renata bilang juga, how you reach out to your audience, your customers gitu. Gimana cara lo reach out mereka? Mungkin kalau misalkan salah satu channelnya tadi customer service gitu kan. Karena itu emang kayak mereka tuh kayak garda depannya nggak sih? Ketika orang mencari tahu tentang produk, mereka mau nanya sesuatu, ya udah larinya ke, kalau nggak customer service ya admin sosial media, ya kan sih, nanya, Min ini harganya berapa gitu kan kayak gitu. Nah, jadi kayak mereka tuh perlu dibekali juga sih kayak cara berkomunikasi yang tepat kayak gitu. Terus DNA si brandnya juga mesti disampaikan melalui mereka, ya nggak sih? Iya, sebenarnya. Kadang kan kita juga kayak ada sih beberapa kasus gitu kan, kayak yang ada brand kosmetik yang admin sosial medianya tuh agak-agak rude, padahal sebenarnya kalau dilihat-lihat value-nya sebenarnya nggak kayak gitu harusnya, kayak gitu ya. Itu jadi sementara orang udah terlanjur kecewa sama gimana cara mereka serve their customer gitu. Jadi kayak ya sangat kayak merugikan juga sih menurut gue, karena lo kayak kehilangan potensi untuk new customer atau mungkin existing customer yang udah ada, ya nggak sih? Benar. Sama kayak ya kalau yang baru-baru ini kan yang itu tuh yang YouTuber dikritik sama brand karena videonya nggak bagus, terus Bener sih itu. disuruh dikirimin surat keberatan. Padahal nggak dibayar ya. Benar itu masalah. Iya, Bo. Dibayar enggak, tapi ngatur ya. Orang kita bayar aja kadang-kadang ya, itu bisa ngatur ya. Apalagi nggak bayar kan? Iya, benar. Iya, kadang itu kayak mungkin mereka nggak bisa menempatkan ya sebenarnya boleh aja lo kasih masukan gitu, tapi bukan berarti lo maksa orang untuk menurunkan kontennya, apalagi sampai ngasih surat keberatan kayak gitu kan. Apalagi dia itu kan jatuhnya reviewer kan, honest review lah ibaratnya yang dikasih juga, dan dia pengguna gitu, jadi kayak sayang aja. Dan itu terbukti kayak kemarin-kemarin tuh pas topiknya lagi hot-hotnya itu banyak penggunanya yang kalau gue screening sepintas gitu di sosial media udah mulai kayak aduh malu banget gue pakai produk ini sekarang kalau kemana-mana kayak gitu. Udah gue nggak mau pakai lagi. Iya, jadi kayak malu sendiri nggak sih? Kayak akhirnya ya itu dampaknya ke ke loyalitas pelanggan lu juga, ya nggak sih? Yang terbentuk dari sekian tahun, berpuluh tahun mungkin udah langsung dalam sehari bye gitu. Iya. Lu bayangin branding yang udah dibentuk kayak kan, udah lu karena branding itu kan kayak identitas lo, kayak reputasi lah, ya kan, yang lo bangun terus-menerus secara konsisten dan nggak bisa lo biarin sewaktu-waktu biarin gitu aja. Lo mesti maintain itu, ya kan. Terus tapi yang kayak tadi Renata bilang ya, bener-bener sih gue juga kejadiannya kalau misalnya emang dari CS ataupun brandnya ini kayak bukan hanya CS-nya yang kasih pelayanan ya, maksud gue gini, kayak data kita tuh dia punya, walaupun kita udah belanja nih sekali, nah dia tuh kayak maintain atau retain kita gitu loh. Gue pernah, ini produknya garam, nah tapi dia tuh sampai kayak bener-bener punya database keseluruhan customernya. Jadi ceritanya gue beli tadinya misal di Shopee, terus gue pindah belanjanya di Tokopedia. Nah dia tuh tahu lagi nama gue tuh si Justin ini dengan nomor dan data ini tuh dia tahu. Sampai even misalnya gini, gue kan tadinya nanya terus gue nggak respon, nah dia tuh ternyata kayak dia langsung WA gue, kayak bener-bener digituin loh. Itu menurut gue best banget sih, kayak dia benar-benar tahu customernya tuh sama walaupun di berbagai platform, dan even kayak dia make share dan jawab, oh ini bisa dipesan di sini yang gitu loh. Itu menurut bikin gue pun jadinya, walaupun harga dia sebenarnya kalau gue lihat mahal gitu ya, tapi itu bikin gue nyaman karena dia tahu customer dia tuh ini tuh dia tahu siapa gitu, maksudnya nggak yang dia kirainnya gue tuh orang baru, nggak kayak gitu. Itu nilai plus sih menurut gue, jarang dan
hampir nggak pernah sih gue ketemu yang lain ya, rata-rata cuma satu itu doang yang gue pernah ketemu. Kok dipikir-pikir gue sering loh emosi sama admin sosial media brand-brand lain tuh, kayak misalkan gue mau komplain gitu kan, ada keluhan ini gue udah cerita panjang, ayo Kak boleh ceritakan alasannya, permasalahannya apa gitu kan, gue ceritain panjang lebar, terus tiba-tiba oh iya jadi boleh minta dijelasin lagi. Ya itu gue udah nulis, itu effort loh anjir, Ulang kayak lo bahkan nggak go through dulu gitu loh di atas sudah kasusnya apa gitu loh, maksudnya apa ya, kayak historicalnya lah di atasnya tuh gue udah ngapain aja gitu kan. Itu kan sesimpel yang satu layar di kolom chat kan, lu bisa lihat langsung gitu loh di situ, tanpa lo harus cari pindah data atau pindah dashboard lagi ya kan. Itu aja masih kurang menurut gue, kayak kepekaan mereka di situ tuh kurang gitu. Jadi itu kadang suka bikin lelah juga karena gue mesti nyeritain lagi ya kan. Terus gue sampai kadang pernah gue udah saking emosinya, gue bilang saya udah tulis di atas, tolong dibaca aja ya. Gitu. Tapi bener sih kayak gitu, gue juga udah pernah ngalamin. Iya kayaknya. Sering kayaknya. Iya kan, kayak nggak nyimak gitu loh, maksudnya ya terus ngapain gue cerita panjang lebar di atas gitu kan. Dan hal-hal kayak gitu sih yang bikin kapok ataupun bikin brand image atau presence-nya itu jadi jelek si brand itu. Padahal produknya bagus ya misalnya. Yang kayak gitu. Iya. Terus sama ini sih, kalau gue pernah baca-baca orang tuh pada dasarnya kan suka diperhatiin dalam arti kata kayak lu care sama orang lain tuh, nah orang itu tuh sebenarnya suka gitu, walaupun mungkin nggak kelihatan gitu kan. Makanya ketika ada customer yang nanya kalau lu, nanya sesuatu ke lu jawab dengan yang cukup ngebantu lah, ibaratnya jangan yang asal jawab aja ya, tapi maksudnya ya cukup menjelaskan lah gitu kan. Tapi ditutup lagi dengan pertanyaan kayak misalkan tapi kakak udah pernah pakai produk ini sebelumnya kayak gitu kan, atau mungkin kayak ada pertanyaan lagi nggak kak yang mau ditanyain, kakak udah pernah apa gitu gitulah. Jadi ketika ada pertanyaan, ketika customer ngasih pertanyaan itu tutup lagi dengan pertanyaan lagi yang lain setelah lu menjawab pertanyaannya dia kayak gitu. Jadi kayak conversationnya ongoing terus gitu loh. Oke. Ya gitu. Itu juga salah satu poin yang mungkin bisa dimanfaatin sama brand kali ya. Jadi nggak cuma yang kayak ngejawab terus oh ya udah ditinggal gitu aja, apalagi nggak ada ucapan setelah menghubungi segala macam kan, yang nggak ada basa-basinya. Tapi gue impress juga sih, gue pernah belanja online produknya, lo mungkin tahu kita pernah yang ada gerebek Tokopedia. Oh iya, kasus. Nah itu gue bukan itu gue nggak nyangka banget, malah itu produk ini apa, produk sayur-sayuran gitu deh. Terus kayak terus di WhatsApp lagi, terus gue kayak di WhatsApp lagi udah sampai kan ya kayak gitu. Terus ada keluhan nggak kayak gitu, kalau nggak ada keluhan boleh minta tolong reviewnya nggak kak gitu aja. Tapi sebenarnya intinya dia minta review, tapi dia nanya dulu kayak make sure dulu kondisi barang yang gue terima oke, terus barangnya udah sampai atau belum kayak gitu, ada keluhan apa enggak kayak gitu loh. Kayak itu aja gue ngerasa kayak diperhatikan ya Cie. Karena dia butuh bintangnya. Iya. Tapi dengan cara yang halus ya kan. Maksudnya kayak ya take and give juga sih di situ. Terus apalagi coba. Oh ini sih kemarin juga sempat hot tuh yang e-commerce oren. Itu kan sempat kayak kepleset lagi tuh. Kenapa lagi tuh dia? Yang masalah apa, dia kerjasama sama salah satu akun media lah, akun media atau akun gosip aja tuh, yang akun gosip di Instagram gitu loh. Terus terus intinya dia mempromosi melambai. Nah terus jadi dia tuh mempromosikan produknya ini, tapi pendekatannya kurang tepat karena pendekatannya kayak ngangkat isu yang sensitif gitu loh, tentang sexual harassment via chat kayak gitu. Dan itu menimbulkan apa ya, kekecewaan protes dari para wanita ya terutama, karena kan di situ kan di video yang dia pakai itu kan kayak korbannya si wanita gitu. Jadi kayak kok kesannya lu nggak peka, sementara audiens lu tuh paling banyak wanita kalau nggak salah. Iya, mereka waktu itu
waktu itu Tintin pernah cerita kalau nggak salah audiensnya tuh lebihnya wanita, tapi kenapa dia nggak ada nunjukin kepekaan tersendiri terhadap hal yang sensitif itu. Bahkan kayak ada beberapa yang pernah jadi korban pun ketika ngeliat itu dia langsung kayak shaking atau lemas gitu loh, sampai nggak bisa, karena kayak traumanya balik lagi gitu. Dan itu sangat mengecewakan sih menurut gue ya, karena lu harusnya lu dengerin apa ya, kayak berarti did you even listen your audience gitu kan, kayak lu tahu nggak sih apa yang lagi dialamin sama audiens lu belakangan ini tuh, isu kayak gitu tuh lagi rentan banget karena banyak banget korbannya ternyata, dan lu dengan polosnya lu ngangkat isu itu gitu sebagai taktik untuk mempromosikan produk lo atau diri lo lah kayak gitu. Dan itu menurut banyak orang sih kurang etis kayak gitu. Tapi udah nggak ada lagi kayaknya, gue soalnya nggak pernah dengar deh selain dari lo ini cerita. Dan itu postingannya soalnya langsung di take down sama si dan kesannya si Orange ini bye-bye aja gitu. Ya sebenarnya itu ramenya di Twitter sama Instagram, tapi cuma kayak jadi ada beberapa akun yang suka ngebahas tentang industri e-commerce gitu. Nah itu yang dibahas di situ ada juga. Nah itu rame di situ. Tapi di overall di Twitter sih rame banget. Gue sering ngelihat seliweran yang ngebahas itu di feed gue, di timeline gue. Jadi mungkin emang nggak, karena kan di Instagram sendiri langsung di take down habis itu sama si akun gosipnya kan. Jadi ya udah mungkin langsung hilang lah gitu kan, nggak ketolong lah ya juga. Gitu belum benar-benar ke orang capture gitu kali ya. Iya kayak ya udah keburu hilang. Kalau misalkan itu kan ya sedih juga sih, maksudnya kayak ya kalau kayak lo sebagai audiens kayak nggak dipandang gitu nggak sih, kayak nggak dilihat karena kecerobohan si brand untuk ngangkat isu yang kayak gitu, kepekaannya nggak ada gitu. kelolosan kadang-kadang gitu ya soalnya. Kenapa? Kadang-kadang kan brand ada kelolosan mikirnya positif, taunya kalau di masyarakat tuh negatif loh ternyata gitu. Iya, kadang mereka tuh mungkin mau nyari viralnya atau tractionnya aja gitu, tapi nggak mikirin ke ini impactnya kayak gimana gitu, yang nggak sih terhadap audiens itu kayak gimana. Iya, benar-benar sih. Ya sama lah yang kayak YouTuber tadi juga kan jadi korban tuh sama si brandnya kan mungkin nggak mikirin impactnya bakalan sebesar itu ternyata ya kan. Iya, dipikirnya bakal diam-diam aja kali, gua kan brandnya gitu kan. Iya, dan ternyata banyak loh, maksudnya kayak gak cuma 1-2 YouTuber yang dikirimin kayak gitu, betul. Banyak juga yang akhirnya ngaku dan iya gue juga nih dikirimin, dikasih lihat lah suratnya gitu kan. Dan jadi momen itu malah dimanfaatin sama kompetitor kan untuk ngasih surat keringanan yang isinya diskon dan lain-lain gitu. Tapi sempat ada yang blunder juga sih emang pas manfaatin momen itu. Jadi ada salah satu brand itu produk apa ya? Gue nyebutnya apa ya? Jaringan internet lah, ya gitu. Ya itu, iya dia manfaatin momen itu kan dengan mencoba mengeluarkan surat statement gitu, surat keringanan kalau memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk mereview secara jujur dan sekreatif mungkin dan seluas-luasnya sebebas-bebasnya. Ternyata blunder ya, namanya produknya dia jaringan ya internet. Ya otomatis yang masuk negatif semua ternyata. Iya gue tahu deh produknya. Iya, ya abis itu langsung di take down sama adminnya udah. Kayaknya nggak perlu ada surat itu, tuh produk udah banyak negatifnya. Iya, nah itu juga sebenarnya kan ya produk kayak gitu, produk jaringan internet yang berhubungan sama sinyal terus data atau kayak ya produk telco lah ibaratnya juga kan itu udah pasti rentan banget, karena gue pernah megang brand telco juga. Waktu itu gue pernah kayak analyze social listening-nya kan, terus kayak berapa persen sih sebenarnya orang yang berpendapat tentang produk ini tuh secara positif, negatif atau mungkin netral. Dan ternyata hampir di atas 80% itu negatif semua coy. Waduh, 80% gede loh. Ya makanya, dan itu kan ya berarti kan mungkin memang untuk brand telco tuh emang rata-rata kayak gitu, lebih banyak komplainnya dibandingin mujinya ya kan. Bener. Karena kan
Lu coba kalau lu apa, gangguan dikit lu ngadu langsung ke Iya. sosial medianya kan. Bener. Ya, nah iya kayak gitu. Nah si brand yang ini nih, yang blunder ini, dia kayaknya nggak melihat itu, nggak melihat. Harusnya lu lihat dong datanya. Lu sebenarnya selama ini orang lebih banyak komplain, apa lu orang lebih banyak muji produk lu gitu kan? Nah itu mungkin dia nggak apa ya, nggak menganalisa lebih jauh tentang si feedback yang masuk selama ini ke sosial medianya dia kayak gitu. Gue nggak tahu ya. Jadinya malah bumerang, malah diserang. Parah sih itu. Menjadi kayak Iya. menyerang brand sendiri gitu istilahnya. Iya, ya kayak bunuh diri sih. Iya. Enggak sih? Aduh. Intinya sih satu kan knowing your audience, Yes. cari tahu siapa audiens lo, terus gimana cara komunikasi sama mereka, pendekatannya, ya kan? Itu paling mendasar banget sih, karena jangan sampai lu salah komunikasi ke mereka, kayak tadi lah yang apa e-commerce orange ya kan, udah tahu audiensnya banyak kan cewek, tapi ngambil isu yang sensitif buat cewek juga gitu, jadi ya blunder lah jadinya kan, bumerang juga gitu. Terus yang kedua ya mengingat kayak customer service atau admin social media itu kan garda terdepan sih, frontliner nih ibaratnya ya kan buat brand lu. Jadi mungkin bisa dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang si produk juga, ya nggak sih? Benar. Tadi kan apalagi Rere juga concernnya udah produknya nggak dijelasin di description produknya, CS-nya juga kurang informatif ya kan? Gitu. Sama ya banyak sih sebenarnya untuk cewek itu emang kompleks banget sih untuk lo komunikasi langsung sama audiens lo tuh nggak sekedar lo paham tentang si produknya, tapi juga cara berkomunikasinya kayak gimana gitu. Jangan sampai lo kehilangan DNA produk lo gitu kan, DNA brand lo tuh ada di mereka harusnya, justru yang ditanamkan itu. Sama storytelling sih, itu yang bikin lo jadi stand out dibandingin sama produk-produk lain yang mungkin melakukan pendekatan logis, kayak misalkan fitur-fiturnya yang lebih canggih atau apa, tapi di luar itu nggak ada cerita yang khusus yang bikin audiens tuh ngerasa punya kedekatan secara personal sama atau emosional sama brand lo gitu ya. Iya. Menurut lo gitu, menurut gue sih itu ya. Kalau dari lo berdua ada yang tambahin lagi? Udah nggak ada? Sama Korin udah benar, itu udah semua. Oh oke, udah cukup. Sebenarnya sih seru ya kalau boleh lanjutin lagi, cuma kayaknya Benar. ntar kelamaan orang-orang pada bosan juga kalau serius. Serius banget gitu ya. Iya kayak kerjaan lagi gitu kan. Oke, wes deh, kita sudahi sampai di sini. Gimana guys? Baik. See you. Take care, sehat-sehat selalu, patuhi protokol kesehatan. Kalau bisa di rumah aja. Tapi kalau emang yang masih punya tanggung jawab kayak masih mesti kerja ya, pastikan ikuti protokol kesehatan yang ada di tengah pandemi seperti sekarang ini ya, teman-teman. Setuju. Oke, bye-bye. Bye.